Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan terus berkontribusi untuk komputasi Indonesia. Hari ini kita akan membahas metode Hun korektor ke N. Kenapa ini kita bahas lagi? Yang sebelumnya juga kita bahas. Yang sebelumnya kita bahas disandingkan dengan metode Euler. Metode Euler itu metode yang paling sederhana, kemudian dikoreksi dengan metode Hun. Metode Hun ini pada sesi ini akan kita detailkan karena di metode Hun itu ada korektor. Jadi kalau misalkan yang hanya prediktor, kita menggunakan persamaan yang khasnya Euler. Sekarang kita akan menggunakan konsep korektor sampai korektor ke N. Sebenarnya konsep logikanya bagaimana, kita akan bahas pada sesi hari ini. Nah, pijakannya tetap di Dirac-Taylor. Di Dirac-Taylor ini kita hanya mengambil suku kedua. Jadi suku yang kesekian tidak kita ambil karena harusnya di dalam Dirac-Taylor ini konsepnya adalah makin ke kanan makin kecil. Jadi kita ambil suku yang kedua saja sampai turunan pertama. Artinya memang iya. Jadi di dalam metode numerik, di dalam PDB persamaan diferensial biasa ini ada yang perlu dikoreksi sekian banyak. Ini adalah hal yang perlu dikoreksi. Jadi artinya Dirac-Taylor ini kalau misalkan menggunakan konsep yang paling dasar yaitu metode Euler, itu sebenarnya didekati dengan trapesium ya, pendekatan dalam bentuk trapesium, sementara bentuknya tidak selalu harus trapesium. Memang kalau misalkan deltanya ini kecil, pendekatan itu menjadi baik, sementara kalau deltanya besar, pendekatannya menjadi tidak pas. Kita mengacu pada Dirac-Taylor karena jarak antar X, jadi X1, X2, X3, X4 itu jaraknya sama. Karena jarak sama kita bisa menggunakan Dirac-Taylor. Kalau tidak sama maka kita harus menggunakan polinomial Newton. Oke, ketika ini kita dekati, kalau kita menggunakan persamaan diferensial parsial, maka karena parsial dia menjadi ada dua minimal misalkan ya. Jadi ada dua dan ini menjadi do bukan d, ini hanya simbol bahwa ini parsial. Dan kalau parsial bisa dalam dimensi turunannya dalam dimensi X dan dalam dimensi Y gitu. Dan ini sudah banyak video yang sudah kita publikasi, silahkan untuk dilihat bagaimana persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa, maka ini didekati dengan pendekatan di kotak di bawah ini. Jadi dari Dirac-Taylor diambil suku kedua, kemudian dari suku kedua ini diubah menjadi dalam bentuk indeks, dalam bentuk khasnya numerik, kemudian ini dikelompokkan begitu menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Nah, di dalam metode Hun itu ini ya, jadi du dx itu sama dengan u plus 1 min ui per delta x gitu ya. Nah, menjadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya yang dipakai Euler itu adalah seperti ini. Nah, kita sekarang melakukan pengembangan, sebenarnya Euler pun juga harusnya variabelnya bisa XY. Tapi di sini kita lebih perluas, jadi ini yang turunan pertama ini kalau bisa jadi G-nya ini mengandung variabel Y juga. Jadi
kita buat dibuat dalam bentuk umum. Persamaan yang ini menjadi persamaan yang di sini. Berarti persamaan ini adalah persamaan yang khasnya Euler. Ini disebut dengan persamaan prediktor. Begitu. Nah, terus kemudian kita membuat G2. G2 itu adalah sebuah titik yang lain yang bukan G1 gitu ya. Jadi titik di depannya. Jadi G2 ini adalah titik di depannya dari G1. Jadi posisinya dia adalah XI plus 1, jadi XI depannya, Y-nya adalah Y di depannya. Begitu. Itu adalah disebut korektor 1. Begitu. Jadi ini adalah, kalau misalnya ini adalah XI YI, maka di sini menjadi ketika XI plus 1 YI plus 1, maka di sini menjadi I plus 2 minus I plus 1. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat rata-rata G1 dan G2, maka ini sebenarnya persamaan ini kita taruh di sini, persamaan G2 kita taruh di sini. Maka kemudian kalau kita bagi 2, sebagaimana bagi 2, maka munculnya persamaan ini. Gitu, jadi persamaan ini kita hilangkan, jadi kita tinggal punya persamaan ini, persamaan paling kiri dan persamaan paling kanan. Begitu ya, ini. Nah, jadi kita tulis kembali persamaan Hund korektor 1. Jadi korektor 1 itu adalah apabila ini kita rata-ratakan, maka nilainya adalah UI plus 2 min UI. Jadi ini ada 2 langkah. Begitu, ini kita pindah ke sana. Kita asumsikan bahwa karena 2 langkah, maka itu adalah 2 kali dari 1 langkah. 1 langkah adalah I dan I plus 1. I dan I plus 1 1 langkah. Kalau dikalikan 2 adalah I dan I plus 2. Gitu. Jadi karena ini 2 langkah, maka ini bisa diubah gitu ya, maka ini bisa diubah menjadi ini gitu. Jadi akhirnya yang persamaan tadi, persamaan sebelumnya yang ini I plus 2 min I per 2X menjadi I plus 1 minus I, sebenarnya gitu, per 1 gitu ya. Jadi dibuat ini karena ini kalau per 2 gitu ya. Nah, inilah persamaan cikal bakal, persamaan dasar dari metode Hund korektor 1. Oke, sementara metode Hund itu korektornya bisa terserah kita. Kita mau menggunakan korektor berapa. Yuk kita analisa. Nah, kita kembali ke persamaan dasarnya. Ini adalah persamaan Euler yang menjadi cikal bakal semua dari metode numerik, PDB, persamaan diferensial biasa. Maka ini tetap adalah prediktor, ini adalah korektor 1. Nah, kalau misalkan kita mau membuat korektor 2, ini adalah data dari korektor 1 yang ini tadi. Ini adalah korektor 1. Nah, kalau kita misalkan membuat korektor 2, artinya G3, korektor 1 itu adalah G2, korektor prediktor itu adalah G1, korektor 1 adalah G2, maka G3 itu adalah korektor 2. Maka korektor 2 ini sebenarnya bukan titik selanjutnya lagi, tapi tetap titik berikutnya. Begitu. Tapi titik berikutnya ini diambil dari korektor sebelumnya. Begitu ya. Jadi ini bukan mengambil titik berikutnya, jadi ini tetap titik berikutnya dari, jadi X-nya tetap X-nya. Jadi antara G2 dengan G3 itu X-nya tetap. Jadi langkahnya tetap, cuma Y-nya itu dilakukan koreksi beberapa kali. Tergantung mau melakukan koreksi sampai level berapa. Kalau koreksi level 2, maka perumusannya G2 itu adalah dari sini. Gitu ya. Perumusannya G2 itu dari Y-nya sudah naik. Tapi kalau misalkan perumusannya korektor kedua, maka Y-nya tetap. Jadi kita tidak melangkah ke langkah berikutnya. Jadi tetap X-nya tetap, cuma Y-nya diubah. Begitu. Dan dibuat rata-rata. Nah, begini. Jadi ini adalah metode Hund korektor ke N. Itu seperti ini. Jadi korektor ke N, kalau ini korektor ke 1, rumusnya seperti ini. Kalau korektor ke N, rumusnya seperti ini. Jadi sebenarnya sama, tinggal ini disesuaikan dengan korektor ke berapa. Gitu ya.
Jadi rumusnya ini jadinya metode Hin korektor ke N itu adalah ini korektor pertama, ini adalah korektor ke N. Kalau korektor pertama maka N nya 1, berarti ini G2, ini adalah dari G1 gitu. Tapi kalau korektor keempat misalkan berarti ini adalah G5, ini dia ngambil dari G3, G3 ngambil dari G2, G2 ngambil dari G1, begitu ya. Jadi ini harus selalu ngambil dari ininya, ngambil dari sebelumnya. Jadi langkahnya tetap dia tidak keluar dari metode Euler. Jadi dia tidak langkahnya tetap satu langkah ke depan, hanya satu langkah ke depan. Jadi X-nya hanya maju satu langkah, cuma Y-nya sebagai korektor itu diubah selalu dengan nilai yang sebelumnya, dengan korektor yang sebelumnya. Jadi korektor pertama diperbaiki dengan korektor kedua, diperbaiki dengan korektor ketiga, begitu. Tapi tetap ini adalah sebuah langkah satu langkah. Jadi bukan dia melihat korektor, dia melihat Y atau X selanjutnya tidak. Jadi tetap ini adalah data yang hanya satu sel, itu hanya satu bias saja, gitu ya. Nah, mungkin nanti di coding ini akan ditempelin di komentar, di penjelasan. Silahkan nanti dianalisa. Nah, sekarang kita buat contoh deh supaya kita bisa menganalisa lebih jauh. Contoh ini silahkan saja untuk misalkan dipakai contoh yang lain. Jadi salah satu contoh adalah persamaan berikut, gitu ya, persamaan yang dimana G-nya itu mengandung X dan Y. Solusinya ini cukup rumit, solusinya dalam bentuk X ya, biasanya solusinya dalam bentuk Y, solusinya ini dalam bentuk X, jadi X sama dengan sekian. Jadi ini adalah Y, ini adalah X, begitu. Jadi ini cukup unik solusinya. Kita buat persamaan yang cukup agak unik gitu supaya sedikit memberi tantangan kepada program kita ketika kita menguji dengan menggunakan metode Hin. Jadi G-nya itu adalah fungsi XY, begitu. Dan solusinya pun bukan dalam bentuk Y sama dengan, bukan fungsi X, tapi solusinya malah fungsi Y. Cukup menarik ini. Jadi ini kalau dilanjutkan dia tidak akan pernah X-nya 0. Ini tidak akan pernah X-nya 0. Jadi ketika ini maka ini asimptotis, jadi dia melengkung ke sana gitu ya. Jadi ini melengkung begini. Gitu. Jadi memang persamaan ini unik gitu. Oke, kita coba selesaikan persamaan ini. Nah, kita mendapatkan metode Hin seperti ini. Itu adalah kalau kita menggunakan korektor pertama, jadi G2 gitu. Persamaan seperti ini. Solusi analitiknya adalah seperti ini. Solusi analitik ini dipakai untuk awalan saja. Sebenarnya kalaupun awalannya kita nggak tepat begitu, maka nanti persamaan akan mengarah pada hasil yang tepat juga. Jadi ini hanya kita pakai supaya kita bisa mendapatkan X awal dan Y awal, itu saja. Gitu. Jadi tanpa ini pun sebenarnya kita mengisi sembarang, itu nanti X dan Y-nya akan menyesuaikan dengan kondisi yang seharusnya. Begitu. Suatu saat nanti kita melakukan eksplorasi bagaimana ketika kita nggak punya, tidak tahu analitiknya, solusi analitiknya. Nah, kita tahu bahwa G1 adalah ini ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan G1 maka kita menggunakan metode Euler, begitu. Tapi kemudian ketika kita mencari G2, nah ini G2, nah G1 ini tadi ya, kita bisa mendapatkan ini korektor. Jadi korektor dari ini G2 itu adalah seperti ini rumusnya, gitu. Jadi Y plus 1, Y selanjutnya adalah ini. Oke, kita lanjutkan untuk mencari G3 dan seterusnya. Nah, ini yang menarik. Kita mendapatkan G1 dan mendapatkan G2 dengan cara seperti ini. G2 adalah persamaannya seperti ini Y-nya adalah Y plus 1, X-nya adalah X plus 1. Nah, untuk G3, dia
X-nya tidak nambah lagi, X-nya tetap X plus 1. Oke, kita cek di codingnya ya. Jadi G1 X-nya G1 ini adalah prediktor. Karena ini prediktor, X-nya tetap X. Ketika G2 ini X-nya adalah X2. X2 adalah X ditambah delta X. G2 adalah Y ditambah G1 kali delta X. Ini G2. Ini adalah korektor pertama. Untuk korektor kedua, ini adalah G3. Ini X-nya tetap X2. X-nya tetap. Jadi nanti kalau misalkan kita di sini menggunakan X, nah di sini G3, ini X-nya adalah X2. G2 ini korektor pertama. Korektor kedua ini X-nya adalah tetap X2. Y-nya adalah Y3. Gitu ya. Gitu. Jadi Y-nya tapi tetap ini Y, bukan ini ngambil dari Y di sini. Gitu. Jadi bukan Y3 ini adalah mendobleng dari Y2, tidak. Y-nya tetap berawal dari Y sebelumnya. Jadi Y3 ini masih tetap satu langkah. Gitu ya. Ini yang seringkali kita, jadi ini tetap ininya berubah korektor gitu ya. Jadi tetap ini Y3 itu Y ditambah delta X G1 tambah G2. Nah itu. Gitu, ini korektor kedua. Korektor ketiga Y4 itu pun ini Y, bukan ini Y3. Gitu. Ini G1 ditambah G3. G1 ini sebagai prediktor tetap harus ada. Jadi dia adalah rata-rata G1 dengan G3. Kemudian dikoreksi lagi, misalkan sampai korektor ketiga, mau korektor keempat, kelima, keenam, dan seterusnya tetap saja. Jadi Y-nya, jadi ini Y4 diambil dari sini. Nah, Y yang terakhir inilah yang akan mengupdate Y selanjutnya, gitu ya. Y-nya nambah lagi. Kalau misalkan selama korektor, itu Y-nya tetap saja. Begitu. Ini yang ingin kita tekankan di dalam video kali ini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan korektor dari metode Hin. Jadi X2 ini tetap, jadi X2-nya tetap dipakai dari di sini. Jadi ketika ini korektor pertama dipakai. Jadi korektor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 10, kemudian berapapun, X-nya adalah X2. X-nya adalah tetap dari korektor pertama. Y-nya tetap saja berawal dari Y yang ini. Jadi Y yang sebelumnya. Begitu. Jadi Y2, Y3, Y4 itu berawal dari yang sebelumnya ditambah dengan rata-ratanya dia. Jadi ditambah dengan slope-nya. Jadi koreksi slope-nya ada di sini. Ini adalah coding. Coding ini akan ditempelin di bagian penjelasan, silahkan untuk dianalisa. Nah, hasilnya ini skripnya. Jadi kalau di sini kita gambarkan juga ya, skripnya itu H itu adalah Y, berarti ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah solusi analitiknya. Solusi analitik ini untuk kita dapatkan nilai X-nya. Jadi saya ingin untuk kita melakukan pengecekan apakah memang gambarnya sesuai dengan ini. Ya, ternyata memang sesuai gitu ya. Jadi ketika ini 0, maka ketika min 14, jadi min 14 di sini, maka dia sudah lebih dari 3. Dia lebih dari 3 gini. Oke. Begitu. Jadi ini adalah script untuk metode Hin dengan menggunakan korektor KN. Terserah ini mau menggunakan korektor keberapa. Jadi ini melakukan koreksi. Tujuannya adalah untuk mencoba makin memperbaiki. Jadi ini, dan memang itu akan makin baik begitu. Jadi beberapa metode ini memang mencoba mengkoreksi dari pendekatan metode Euler yang ada. Selamat mencoba, selamat untuk merenungkan bagaimana menggunakan metode Hin untuk korektor KN. Terima kasih, semoga manfaat video ini, dan semoga kita selalu diridhai Allah untuk selalu belajar dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.